lama masih juga tetap susah, betul? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan beserta kelapangan, sehingga kita masih dapat melaksanakan yaitu bukber bersama, yaitu di rumah, yaitu rekan kita yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jasa beliaulah kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, dan juga antara jalan menuju surga dan jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak usah saya memperpanjang mukadimah, langsung saja memasuki tema ataupun judul, yaitu hikmah berpuasa. Ramadan adalah madrasah, sekolah, tempat di mana kita banyak sekali belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita lebih siap menghadapi hidup, supaya kita punya wawasan, supaya kita mampu melihat persoalan jauh ke depan, supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat tapi merugikan jangka panjang. Malam ini saya akan mengajak kita semua melihat kurikulum Ramadan. Pelajaran apa yang diberikannya kepada kita? Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang sabar, ulet, dan tahan uji, betul? Betul. Ini zaman dimana persaingan tajam, Bang. Ini zaman dimana persaingan tajam, Bu. Jangankan menjadi pejabat tinggi, jangankan menjadi pengusaha, menjadi ketua pemuda saja kalau kita tidak sanggup bersaing, betul? Ini bahasa kasar, Bang, tapi jujur. Karena orang sekarang hidup di zaman banyak pilihan. Akibat persaingan semakin tajam, orang sering kehilangan kesabaran. Kepengen cepat kaya, lalu tidak sabar, makan renten, nipu orang, buka peternakan tuyul, korupsi. Tentu saja saat sekarang ini kita prihatin, Bang. Karena kita tahu ekonomi kita sedang sulit. Namun di sisi lain kita melihat enak saja uang mengalir puluhan miliar hanya untuk sesuatu yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat. Betul? Betul. Puasa melatih kita sabar. Biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangan sentuh makanan, jangan ambil minuman. Sabar. Ada waktunya. Lalu lintas itu macet, Bang, karena kendaraan besar tidak mau minggir, kendaraan kecil tidak mau ngalah, betul? Antrian di pasar kacau, Bang, karena yang sudah dapat tidak mau minggir, yang di belakang dorong-dorong, betul? Betul. Dimanapun antrian kacau, Bang, dimanapun antrian kacau, Bung. Kalau yang sudah dapat pengennya dapat lagi, yang di belakang kelamaan, akhirnya dorong-dorongan, kacaulah kehidupan sosial. Iya. Puasa melatih kita sabar. Karena sebagai bangsa, kita punya latar belakang sejarah, Bang. Kita ini bangsa yang telah ditempa 350 tahun dijajah Belanda, sulit, betul? Betul. Setelah merdeka, kita dirongrong oleh berbagai macam kesulitan, susah, betul? Betul. Lalu PKI berontak, susah, betul? Betul. Lalu berdiri Orde Baru, lama masih juga tetap susah, betul? Betul. Kita ini bangsa yang tahan bantingan, bukan bangsa yang cengeng. Maka dari itu, marilah kita menjadi diri kita sendiri. Kita akan gagal kalau kita mau jadi diri orang lain. Kita akan gagal kalau kita hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jadilah diri kita sendiri, sabar, ulet, dan tahan uji. Ini kurikulum pertama daripada pelaksanaan ibadah puasa. Sehingga dengan dibekali sifat sabar, kita bisa mengendalikan diri.
manusia hebatnya ya bang. Ayo kita banding-bandingkan. Kita banding-bandingkan ya. Malaikat, binatang, manusia. Malaikat diberi akal tapi tidak diberi nafsu, betul? Betul. Kalau malaikat tidak pernah salah, wajar. Jibril nggak pernah korupsi ayat bang, nggak pernah. Ini ada ayat bagus, saya pakai sendiri saja, kan nggak pernah bang, betul? Betul. Malaikat maut tidak pernah salah akris mencabut nyawa orang yang belum waktunya mati, betul? Betul. Dan wajar, karena malaikat makhluk tanpa alternatif, secara instinktif dia diciptakan untuk taat. Sebaliknya binatang diberi otak tapi tidak diberi akal. Binatang hanya diberi nafsu. Kalau binatang tiap hari salah, wajar. Ayam, kalau sudah datang syahwatnya bang, tidak usah menoleh. Ini banyak orang apa tidak ini, betul? Betul. Kuda keliling kota nggak pakai celana, biasa saja, betul? Betul. Dan wajar, namanya juga binatang. Sedangkan manusia diberikan akal dan diberikan nafsu. Tiap hari terjadi perjuangan, terkadang akal yang menang, terkadang nafsu yang menang. Ketika akal yang menang, kita lebih tinggi daripada malaikat. Ketika nafsu yang menang, kita lebih rendah daripada binatang. Hadirin hadirat yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran pertama. Sabar, ulet dan tahan uji. Selanjutnya pelajaran yang kedua, melahirkan sikap istiqamah. Punya stabilitas temperatur batin istilah sekarang ini. Tentang istiqamah ini saya tidak akan menjelaskan pengertiannya. Saya mau cerita saja. Mau dengar nggak bang? Oh. Dalam satu pertempuran, Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi bersama tentaranya, tentara Islam, pernah mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan, beberapa perwira dan banyak ofisir. Tercatatlah ada 3 orang ofisir jadi tawanan Raja Kafir ini. Suatu hari Raja Kafir musyawarah dengan Perdana Menterinya. Perdana Menteri, ya Tuan Raja, enaknya tawanan Islam ini kita kunahan. Aku kenaki Tuan Raja, tawanan Islam ini kita unuhan. Mesti bangga. Kita unuh langsungnya. Selesai urusan. Ya, kena Raja nak. Soal unuh-menunuh ke gampang kena. Maksud Tuan Raja, bujuk saja agar mereka meninggalkan Islamnya, masuk ke agama kita. Nanti mereka kita beri hadiah. Oh begitu. Baiklah, kena Perdana Menteri buka. Esoknya ketiga tawanan langsung disidang oleh Perdana Menteri di tempat yang terbuka. Mula-mula dipanggil ofisir yang pertama. Ofisir yang pertama, ya Perdana Menteri, sini. Baik. Kamu tahu kamu siapa? Tahu siapa? Tawanan. Nah, kalau tawanan bisa diatur kan? Diatur bagaimana? Kamu mau nggak ikut saya bersama Tuan Raja meninggalkan Islam agamamu, mengkhianati saudara-saudaramu sebangsa setanah air sekeyakinan? Nanti kamu akan saya beri gaji cukup, rumah cukup, kendaraan cukup, istri cukup. Tapi kalau Anda menolak, kamu akan saya bunuh. Bagaimana? Tuan Perdana Menteri, apa Tuan menyangka saya berjuang karena kepengen kedudukan yang tinggi? Nih. Tuan menyangka saya berjuang karena kepengen harta yang banyak, jaminan hari depan yang memadai? Tidak, Tuan Perdana Menteri. Saya tinggalkan keluarga, kampung halaman sanak, pemilihan dari Taulat. Saya jihad karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kamu tawanan gini. Itu risiko perjuangan. Kamu tidak mau tinggalkan Islam? Tidak. Kamu tidak takut mati? Tidak. Kamu akan saya bunuh? Silahkan. Kamu berani? Dari kemarin gini. Apa dikira baru sekarang saya berani? Tuan Perdana Menteri, memang saat-saat seperti ini ingin sekali saya temukan. Ibadah saya sedikit, puasa saya kurang, sholat saya kurang. Barangkali dengan jihad mati bersimbah darah, mati di tangan Tuhan, Allah akan mengampuni dosa-dosa saya dan saya dapat tiket untuk mencapai keriduannya. Gila kamu kena. Kalau ini Tuhan anggap gila, saya bisa berbuat lebih gila dari ini. Saya bunuh kamu. Sok, wancung, deal. Terpisah kepala dengan badannya.
menggeluntung ke bawah bergelindingan, itu kepala lepas dari badan ngaji, baca ayat Quran, sampai Perdana Menteri bingung. Minggir, minggir, minggir. Ada kepala ngaji kena. Ayat yang dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsun mutmainnah, irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan diridhoi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Matanya terpejam rapat, bibirnya tersenyum, ia gugur sebagai syahid karena membela keyakinan. Ia tidak goyah dalam perjuangan, ia tidak mencela dan mencuri. Dasar orang Islam, kena kan? Panggil officer yang kedua. Officer yang kedua. Sini. Baik, Perdana Menteri. Kamu sudah lihat teman kamu barusan? Sudah? Mati kan? Mati. Kamu bagaimana? Mau tetap berjuang untuk Islam atau bagaimana? Sudah kamu pikir? Sudah, Perdana Menteri. Sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. Maksud kamu apa? Saya sudah tidak sabar untuk menyusul teman saya yang barusan. Saya tidak bayangkan bagaimana disambut oleh para bidadari di surga, para malaikat di surga.